Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan final project kita, yaitu penerapan prinsip ergonomi pada line assembly wireless charger. Nah, di sini ada anggotanya, yaitu yang pertama saya sendiri, Renaldi, dan kedua ada Mbak Melia, yang ketiga ada Mas Fieri, dan yang terakhir ada Mas Iqbal. Jadi penerapan ergonomi pada line assembly wireless charge ini kita bertujuan untuk menyesuaikan kondisi di mana pada pekerjaan, peralatan, serta lingkungan dengan kemampuan keterbatasan fisik dan eh, banyak-banyak POV dari operator. Jadi tujuannya ini yaitu meningkatkan efisiensi, produktivitas, kemudian kualitas produk, dan yang paling penting ini kita bisa meminimalkan resiko cedera dan keluhan sakit pada pekerja. Nah, setelah dari tujuannya ini, ada fokus yang akan diterapkan pada ergonomi ini. Yang pertama ini ada workstation, yang kedua ada dari alat atau peralatan, yang ketiga postur, tubuh, dan yang keempat lingkungan kerja. Oke, next. Nah, jadi di sini ada latar belakang industri manufaktur yang menuntut efisiensi dan keselamatan kerja, yaitu desain kerja yang tidak ergonomis yang menimbulkan kelelahan otot atau fatigue. Jadi fatigue ini bisa dikatakan kelelahan yang di sini bisa mental maupun fisik, dan cedera muskul mus- muskuloskeletal atau biasa disingkat MSDS. Yang ketiga ada penurunan produktivitas. Jadi fokus penelitian di sini kita menerapkan ergonomi, antropometri, dan desain lingkungan kerja pada proses assembly wireless charge. Oke, next. Jadi rumusan masalahnya ini yang pertama kita pengaruh perbedaan antropometri terhadap konsumsi energi. Yang kedua, hubungan postur kerja dan kelelahan. Ketiga, penerapan ergonomi untuk mengurangi risiko kerja. Dan yang terakhir, redesign layout untuk efisiensi keselamatan kerja. And next. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di slide tujuan tujuan penelitian pada final project kami, di mana yang pertama tujuan penelitiannya adalah menyesuaikan desain stasiun kerja berdasarkan data antropometri. Yang kedua, mengukur hubungan antara kelelahan, energi, dan postur kerja. Yang ketiga, menentukan waktu istirahat optimal. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi desain ergonomis dan layout efisiensi. Selanjutnya, kami juga menggunakan beberapa landasan teori dari final project kami. Yang pertama mengenai landasan teori antropometri, mengenai penyesuaian alat dan meja kerja dengan tubuh pekerja atau manpower. Selanjutnya, yang kedua adalah landasan teori mengenai fatigue and energy consumption, di mana terkait pengukuran kelelahan melalui denyut nadi, dan yang terakhir landasan teori berdasarkan work environment design atau tata ruang, pencahayaan, suhu, dan kebisingan. Boleh di next. Selanjutnya, ini merupakan metodologi yang kami gunakan melalui pendekatan deskriptif kuantitatif field experience atau berdasarkan dari pengalaman lapangan, lokasinya berada di area assembly line wireless charger. Sampelnya kita mengambil 4 operator dengan perbedaan ukuran tubuh. Datanya antropometri yang kita ambil dari denyut nadi, waktu istirahat, observasi postur,
melalui RULA dan REBA, lalu terkait kondisi lingkungan kerja. Boleh di next. Selanjutnya, ini merupakan hasil anthropometry improvement yang telah kami dapatkan, di mana eh, yang pertama kita mendapatkan perbaikan penambahan adjustable arm support untuk screwdriver dari masalah awalnya itu adalah mengenai postur tidak ergonomis, bahu terangkat, siku ekstensi lebih besar atau lebih dari 130 derajat. Nah, hasil dari perbaikan ini eh, cukup-cukup baik, di mana eh, yang awalnya sebelum perbaikan itu sudut bahunya di angka 4, 4, 45 sampai dengan 20 derajat menjadi 20 derajat. Lalu beban tangannya pun menurun sesuai dengan an- antropometri, di mana turun sebesar 83%. Sedangkan untuk risiko MSD-nya juga turun dari tinggi ke rendah, yang awalnya sampai dengan skor 9 sampai dengan 10, setelah dilakukan improvement ini turun menjadi skornya menjadi 4. Jadi sehingga penurunannya sangat signifikan dari hasil improvement yang kami laksanakan. Dan berikut adalah desain terkait screwdriver. Screwdriver ini yang tadi telah disampaikan oleh teman saya berfungsi untuk posisi ergonomis manpower ketika proses assembly, dan ini membantu untuk proses juga secara screw tegak lurus, secara ergonomi manpower pun sesuai standar strike zone. Kemudian terkait hasil pengukuran denyut nadi 4 manpower sebelumnya di 108 sampai 112 BPM dan sesudahnya menjadi 94 sampai 98 BPM. Ini akibat dari aktivitas berubah dari kategori sedang menjadi ringan ke sedang. Kemudian terkait penurunan energi 14% atau 0,9 kilo per menit, dampaknya operator lebih nyaman dan tidak cepat lelah. Dan selanjutnya terkait hasil work improvement design. Dengan perubahan desain tentunya ada perubahan secara panjang aliran, perpindahan dan waktu tempuh. Tentunya menurun, yang sebelumnya panjang aliran 6,2 meter menjadi 3,8 meter. Perubahannya turun menjadi 38%. Perpindahan yang sebelumnya 4 kali menjadi 2 kali, turun 50%. Kemudian waktu tempuh yang sebelumnya 11,5 second setelah perbaikan menjadi 6,9 second atau perubahan sampai 40%. Dan berikut adalah flow before and after, dan tentunya ini secara proses lebih pendek dan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari praktikum kami pada kali ini adalah terjadinya perbaikan postur menurunkan beban otot hingga 83%. Kemudian konsumsi energi juga turun sebanyak 14%. Denyut nadi pun turun sebanyak 12 bit per menit. Kemudian ada redesign layout yang meningkatkan efisiensi kami dari 38 hingga 50%. Kemudian adanya penerapan ergonomi sehingga peningkatan kenyamanan, keselamatan, dan produktivitas dapat dilakukan. Kemudian saran, kami akan menyarankan untuk menggunakan adjustable tools untuk berbagai ukuran tubuh. Kemudian melakukan monitoring fatigue secara berkala, tambahan pencahayaan lokal dan ventilasi, kemudian melakukan evaluasi layout secara periodik, dan menggunakan OWAS atau OWAS, RULA untuk evaluasi postur lanjutan. Dari penelitian ini, dibuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi pada sistem kerja manufaktur tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan keselamatan kerja, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap efisiensi energi dan produktivitas produksi. Dengan pendekatan holistik meliputi antropometri, kelelahan, konsumsi energi, dan desain lingkungan kerja, sistem kerja dapat dioptimalkan untuk mencapai keseimbangan antar kinerja manusia dan performa industri. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.